Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal di hari libur ini karena kawan-kawan selama hari libur ini tetap memantau kondisi yang terjadi di Jawa Tengah. Mendasarkan pada ditemukannya kembali kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah, ini ditemukan 2 kasus, satu terjadi di Semarang dan satu terjadi di Magelang. Kedua pasien ini sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Karyadi dan yang satunya lagi dirawat di RSUD Tidar. Maka ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mulai bisa memahami bahwa ini bisa menyebar kemana-mana untuk kita menyiapkan diri. Saya ingin sampaikan beberapa langkah yang kira-kira akan kita ambil untuk membendung dan meminimalisasi penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang kita sampaikan dari sisi kesehatan, kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus yang ditemukan. Jadi tim langsung melakukan tracking, Magelang sudah kita perintahkan melakukan tracking, Semarang melakukan tracking. Dan kawan-kawan hadir di sini nanti untuk bisa menyampaikan jika perlu pertanyaan. Ada juga tentu saja pelacakan kontak dengan melalui tracking itu yang kita harapkan nanti publik masyarakat membantu kami untuk memberikan informasi ini. Nggak usah takut, jangan malu, nanti kita siapkan hotline kalau memang ingin menyampaikan secara tertutup. Lalu melakukan upaya-upaya pembendungan, ini antara lain edukasi terhadap masyarakat yang beberapa kali sudah disampaikan, perilaku hidup bersih sehat, ya. Kalau tidak perlu, jangan keluar. Hindari kerumunan-kerumunan. Ini kita sampaikan kepada masyarakat secara luas. Dan menghimbau untuk ke masyarakat, saya sebutkan di sini, kalau ingin berkomunikasi, saya sampaikan nomor teleponnya, 024 3580 713. Atau bisa juga ke 08231 36 00 560. Sehingga bisa disampaikan dengan baik. Kedua, berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Tadi malam kita sudah memutuskan bahwa dilakukan libur selama 14 hari. Tadi malam kita memutuskan untuk yang ujian sekolah besok masih tetap jalan. Karena hari ini ada perkembangan baru, maka kami merevisi dan memberikan pengumuman baru bahwa dilakukan penundaan ujian nantak ini untuk menjaga kepastian pelayanan bagi semua peserta ujian nasional dalam memperoleh perlakuan dan layanan yang sama. Yang kedua, bahwa kebijakan penundaan ujian ini telah mendapatkan dukungan penuh dari pendidikan dan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya siap untuk memfasilitasi tindak lanjut. Kami komunikasikan dengan pusat. Untuk siswa sekolah dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi dianjurkan untuk belajar mandiri di rumah. Terima kasih, beberapa perguruan tinggi sudah merespon ini dengan lebih cepat. Guru dan pembimbing ini memberikan penugasan kreatif bagi anak didik sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan. Ini langkah-langkah, setelah itu ya bisa kita kepada yang lain. Khusus terkait dengan ini, pada hari ini kita sampaikan kepada seluruh sekolah, pada seluruh bupati wali kota, surat keputusan terkait dengan libur untuk semuanya pada mulai besok sampai dengan 14 hari ke depan. Betul ya? Untuk bidang keolahragaan dan pariwisata, event pekan daerah yang akan dilaksanakan hari Senin 16 Maret, kita batalkan. Hasil koordinasi dengan pengurus cabang, beberapa event keolahragaan lainnya di tahap pelaksanaannya sambil menunggu perkembangan situasi yang ada. Hasil koordinasi dengan asosiasi travel agent yang menangani pariwisata
untuk memenuhi protokol check-up kesehatan berupa thermal gun dan hand sanitizer. Apabila wisatawan keberatan atas protokol ini, maka tidak untuk meneruskan atau memasuki kita. Kita sampaikan agar para wisatawan juga memahami. Para pengelola destinasi wisata yang potensial memiliki daya tarik wisatawan mancanegara diminta untuk menerapkan protokol screening terhadap wisatawan melalui komunikasi dengan yang membawa wisatawan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit setempat. Kita memintakan ini kepada mereka untuk mengambil inisiatif itu. Dan kita sudah memutuskan untuk menunda penyelenggaraan pariwisata dan olahraga yang bersifat massal. Ada expo, ada karnival, ada pameran kegiatan, ada pameran atau kegiatan lain yang sejenis. Untuk dan transmigrasi, tidak memperbolehkan karyawan masuk ke lingkungan perusahaan dengan kondisi demam, batuk, dan pilek. Tak perusahaan untuk melakukan checking kepada para buruhnya. Perusahaan menerapkan karyawan agar tidak ada kondisi penumpukan jumlah karyawan tertentu. Mudah-mudahan kawan-kawan baik dari organisasi buruh maupun perusahaan agar berkomunikasi soal ini. Poliklinik perusahaan diminta untuk memastikan kesehatan seluruh karyawan. Monggo dicek terus-menerus. Melarang perusahaan yang mempunyai TKA untuk perjalanan ke luar negeri. Dan membatasi kunjungan tamu ke perusahaan. Untuk perhubungan, sementara asing tidak diizinkan bersandar di pelabuhan yang ada di Jawa Tengah. Alat transportasi umum, kita minta untuk selalu menjaga kebersihan dengan standar dan tata laksana yang ada. Sudah menyiapkan protokolnya. Seperti sarana ibadah, terminal, stasiun, dan lain-lain, dijaga kebersihannya sesuai dengan prosedur. Kita minta untuk mereka memberikan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun, sanitizer disediakan, dan kita memberikan masyarakat pengumuman-pengumuman itu secara harus. Teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya? Ya. Di Semarang dan di Magelang. Dan sekarang masih dalam perawatan. Ya, warga negara Indonesia. Ya? Satu di Semarang, di Karyadi, satu di Magelang. Apa? Yang di perempuan di Karyadi umurnya 63, 36, 63, 36. Kita sudah yang di Semarang habis perjalanan dari Bali ya, dari Bali, yang di Magelang dari Malaysia. Ini kita sampaikan kepada publik agar kita makin peduli, makin aware. Kita meminta lagi, kita butuh bantuan Bapak Ibu untuk kita semuanya kompak, kita bersatu untuk melawan corona ini. Ya. Kita sementara ini untuk administrasi ini saja, kita belum memberikan penomoran itu. Nanti kalau itu diperlukan tetap kita sampaikan. Kondisi baik semuanya. Ada lagi? Jumlah PDP yang ada di Jawa Tengah kemarin. Jumlah? Ya. Boleh diminta atau Pak Kepala Dinas dibawa aja laptopnya ke sini. Enggak Pak, coba diberikan penjelasan PDP kondisi terakhir. Silakan Pak. Sampai saat ini, tadi jam 11 sampai jam 11 pada hari ini tanggal 15 Maret, total 57 PDP yang masih dirawat ada 15. Demikian. Ya. Ya, termasuk 4. Cukup? Bukan PDP.
Jadi yang Ambarawa yang diduga itu dikirim ke Karyadi dan menurut informasi meninggal kan PDP. Kan. Pak, 15 yang dirawat itu penyebarannya di rumah sakit mana saja, Bapak? Apa Mas? Yang dirawat itu penyebarannya di mana, di rumah sakit? Oh, rumah. Ya, ini di yang kemarin Pak. Coba. Silakan. Ya. Di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro ada 2, lalu Selo Selawi ada 1, lalu Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan ada 1, lalu Rumah Sakit Suwondo Kendal, dan Rumah Sakit Margono Sutaryo Purwokerto. Konfirmasi Pak, berarti yang positif itu sudah 3 di Solo, di Muardi, Karyadi, dan di Tidar. 4. Ada 4 orang. Dan di Paru. Yang lama Itu yang ditahui. 2 itu ya. Ya lagi? Cukup? positif 2 ini PDP yang status atau baru? Baru dua-duanya baru ya. Oh, naik status. Ya, sebelumnya PDP belum ada hasil konfirmasi dan baru tadi malam terkonfirmasi. Ada lagi? Sebagai upaya pencegahan, berapa anggaran atau ada dana tak terduga dari Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan? Ada, tadi malam kita sudah bicara sampai hari ini masih terkendali. Kami ada yang tak terduga kurang lebih 20, tapi kita jika ini nanti memburuk dan membutuhkan anggaran baru, kita bisa mendahului anggaran, dan kami sudah bicara juga dengan Ketua DPRD dan Ketua DPRD siap untuk melakukan perubahan lebih cepat. Betul kan? APBN bentuknya lewat apa? DAK ya? Kita tanggulangi sendiri dulu, Mas. Pak, Jakarta menutup sejumlah pusat rekreasi seperti Ragunan dan juga Kota Tua. Jakarta akan ada penutupan juga? Ada di beberapa tempat sudah ditutup. Borobudur bagaimana Pak? Borobudur. Kenapa? Borobudur kabarnya. Borobudur masih menggunakan pengecekan ketat. Kemarin yang lapor Solo Raya, yang di Solo Raya, termasuk Solo Raya itu semua ya, sekitarnya. Ada lagi? Enggak, di barusan Pak Bupati konfirmasi ke saya, sudah masuk televisi. Lockdown tadi saya sampaikan, saya cross check ke Pak Bupati, sampaikan tidak. Yang meliburkan anak sekolah, dan ini kita rapikan Jawa Tengah agar sama, dan yang kedua dengan penundaan acara hari ulang tahun, itu aja, jadi tidak lockdown. Masalah di Solo yang positif kan apakah juga akan ada status kejadian luar biasa di 2 kabupaten yang baru ini? Ya, nanti kita akan ikuti perkembangannya. Dari Magelang dilaporkan hari ini zona 1 dan Borobudur tutup Pak, tanggapannya Pak dari kantor? Ya, kita akan dinamis mengikuti saja nanti. Pokoknya semua akan bergerak dengan cepat dan keputusan akan diambil. Maka dari tadi malam sampai hari ini juga kita akan selalu mengikuti perkembangannya untuk kita ambil. Kalau kemudian nanti kita hasil trackingnya ini sudah kemana, mungkin kita akan melakukan tindakan serupa. Cukup ya? Baik. Konfirmasi saja bahwa kemarin ada dari penumpang kapal Olbus dan kemudian seperti yang benarkah demikian? Iya. Ada kan di Karyadi ya? Di Karyadi. 1. Kondisinya sudah sepuh. Kalau terkait dengan COVID belum ada hasilnya. Tapi sudah dilakukan tes, tinggal kita tunggu hasilnya. Termasuk PDB. Kemarin sakitnya apa ya Pak ya dia? Komplikasi ya? Jantung. Apa itu Pak? Ya, begitu ceritanya. Jadi saya juga udah dapat WA-nya itu, maka
Begitu teman-teman, terima kasih atas semuanya, jaga kesehatan, terus bersemangat untuk memberikan informasi yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.